warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 1 ICT, kelas 1 Tahfidz, kelas 1 unggulan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan yang gembira, yang semangat dan ceria. Nah, kali ini kita kembali belajar tema 3 kegiatanku. Pembahasan bahasa Indonesia dan PPKN. Subtema 3 dan 4. Nah, kita akan belajar tentang kegiatan di sore hari sampai kegiatan di malam hari. Sudah siap semua untuk belajar? Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain: 1. Siswa dapat menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa sore hari dan malam hari melalui gambar atau teks pendek. 2. Siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar ilmu kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, murid-murid semua, kalian masih semangat kan untuk belajar? Sudah siap kan untuk menuntut ilmu? Jangan pernah lelah ya untuk belajar atau menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya. Barang siapa yang bersemangat mencari ilmu, maka hati dan pikirannya akan selalu dipenuhi cahaya serta dihindarkan dari kebodohan. Makanya, walau sekarang kita belajarnya tidak bisa datang ke sekolah, tapi belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Karena Bu Guru juga semangat buat memberikan materi, meski harus lewat video seperti ini. Nah, kalian juga harus semangat untuk belajar. Gak boleh marah-marah ya kalau disuruh belajar sama mama. Kalau marah-marah nanti ilmunya tidak bermanfaat. Tapi kalau kalian gembira, kalian senang ketika belajar, maka ilmu tadi akan terserap dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, jadi sudah disampaikan sama Bu Guru kalau kita akan belajar tentang kegiatan sore hari dan kegiatan di malam hari. Untuk itu, yuk coba perhatikan 2 gambar di bawah ini. Ada gambar A dan ada gambar B. Coba perhatikan, apakah gambar ini sama atau gambar ini berbeda? Amati baik-baik. Betul sekali. Gambar A adalah gambar suasana di sore hari. Sedangkan gambar B adalah gambar suasana di malam
hari. Nah, apa sih ciri-ciri sore hari? Kalau lupa bisa perhatikan gambarnya lagi. Ciri-ciri sore hari, pertama, matahari mulai condong ke barat. Nah, kalau siang hari, mataharinya kan ada di atas kepala kita. Tapi kalau sore hari, mataharinya mulai bergerak turun ke arah barat. Seperti ini gambarnya. Jadi agak turun mataharinya. Kedua, udara terasa sejuk. Nah, karena mataharinya sudah tidak di atas kepala lagi, sudah gak seberapa panas, jadi udaranya terasa sejuk. Ketiga, menjelang maghrib, langit mulai berwarna jingga atau kemerahan. Coba nanti kalau menjelang maghrib kalian lihat di jendela, langitnya warnanya apa ya? Warna putih atau warna jingga? Nah, sinar matahari meredup. Nah, kan tadi sudah dibilang kalau udaranya itu terasa sejuk karena mataharinya mulai turun. Nah, sinarnya juga tidak seberapa terang, nggak kayak siang hari atau pagi hari. Sinar mataharinya mulai meredup. Seperti itu ciri-ciri sore hari. Kemudian matahari mulai terbenam. Semakin sore, maka mataharinya semakin turun dan semakin turun. Nah, mataharinya mulai terbenam. Oke, sekarang kita bahas tentang kegiatan di sore hari. Ketika sore hari, biasanya apa saja sih yang kalian lakukan? Nah, pertama, ada anak-anak yang pergi mengaji. Nah, kalau kalian mengajinya sore hari atau siang hari biasanya? Ada yang sore, ada yang siang ya? Iya, biasanya kalau sore kebanyakan anak-anak pergi mengaji. Kemudian yang kedua, ibu membersihkan rumah dan menyiram bunga. Apakah hanya ibu saja? Oh tidak, kadang ayah juga. Kalau ayahnya lagi libur, atau dibantu sama anak-anaknya membersihkan rumah dan menyiram bunga. Ada juga yang sedang memasak ibunya. Nah, banyak kegiatannya si ibu. Kemudian yang ketiga, ayah pulang kerja. Biasanya banyak orang yang pulang kerja, entah ayah entah ibu. Nah, kalau sore jalanan ramai, orang-orang pulang kerja. Kemudian yang keempat, anak-anak bermain di lapangan atau di halaman rumah. Yang kelima, ada juga anak-anak yang belajar bersama teman. Contohnya pergi les. Kalian kalau di rumah pakai les enggak? Lesnya sendirian atau sama teman-teman? Enak kalau sama teman-teman ya. Sabar ya, sebentar lagi insya Allah bisa belajar. Makanya berdoa terus ya, biar bisa belajar di sekolah sama teman-teman. Kemudian yang keenam, ada juga yang memilih beristirahat di rumah ketika sore hari, seperti menonton TV, baca-baca buku, atau bermain di dalam rumah. Nah, ini adalah contoh kegiatan di sore hari. Kalian sama nggak kegiatannya seperti yang ada di video? Ada yang berbeda? Apa saja?
Oh, banyak ya. Ada yang sama, ada yang beda. Enggak masalah. Kemudian kita bahas tentang ciri-ciri malam hari. Tadi kan sudah bahas ciri-ciri sore hari. Sekarang kita beralih ke ciri-ciri malam hari. Apa saja ciri-ciri malam hari? Pertama, matahari sudah terbenam. Jadi mataharinya sudah hilang. Langit tampak gelap. Ya, karena mataharinya sudah hilang, sudah tidak ada sinar lagi, maka langit menjadi gelap. Bulan dan bintang tampak di langit. Nah, kalau nggak mendung kelihatan ada bulan, ada bintang biasanya di langit. Tapi sinar bulan dan sinar bintang tidak seterang sinarnya matahari, makanya langitnya tetap gelap. Keempat, lampu-lampu mulai dinyalakan. Nah, biar tidak gelap di rumah dipasangi lampu. Dan kalau sudah mulai malam, lampunya dinyalakan. Ciri-ciri yang kelima, muncul hewan malam seperti kunang-kunang, kelelawar, dan burung hantu. Kalian sudah pernah ketemu hewan-hewan itu? Kunang-kunang, kelelawar, burung hantu? Oke. Nah, selanjutnya kegiatan di malam hari. Kira-kira apa saja sih kegiatan yang kita lakukan di malam hari? 1. Banyak orang yang berkumpul dan beristirahat dengan keluarga di rumah. Nah, karena sudah malam, sudah capek beraktivitas, biasanya banyak orang yang milih beristirahat dengan keluarga di rumah. Misalnya nonton TV bersama, main musik sama-sama, atau membaca buku sama-sama di rumah. Nggak keluar-keluar lagi, capek. Anak-anak belajar dan mengerjakan PR. Nah, kalau kalian malam-malam tetap belajar atau tidak? Belajar ya, nggak apa-apa, belajar terus biar tambah pinter. Ketiga, bila jam menunjukkan pukul 9 malam, orang-orang mulai bersiap untuk tidur. Kalau Bu Guru nih tidurnya jam 9 malam biasanya. Soalnya harus bangun pagi-pagi. Nah, kalau kalian tidurnya jam berapa? Ada yang tidur jam 12 malam? Ngapain tidur jam 12 malam? Ikut ronda. Gak usah ya, tidurnya jam 9 malam biar bisa bangun pagi. Walau belajar di rumah kan tetap harus sholat subuh. Tetap harus bangun pagi, jadi tidurnya jangan malam-malam ya. Keempat, kadang ada bapak-bapak yang sedang melaksanakan siskamling. Jadi nggak setiap hari bapak-bapak siskamlingnya, ada jadwalnya. Siskamling itu apa sih? Nah, siskamling itu ronda, menjaga tempat tinggal agar aman kan. Kadang banyak ada pencuri, ada orang-orang jahat, makanya harus dijaga dengan cara siskamling. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri malam hari dan sore hari. Kita juga sudah membahas kegiatan di sore hari dan di malam hari. Sekarang, kosakata apa saja sih yang berkaitan dengan peristiwa sore dan malam hari? Yuk, kita review lagi. Kita simak ya. Kosakata yang kita temukan di sore dan malam hari antara lain ada meredup. Meredup. Apanya yang meredup?
cahaya sinar matahari. Meredup. Kemudian ada terbenam. Terbenam. Kemudian ada pulang. Pulang. Lalu ada bermain. Bermain. Selanjutnya ada istirahat. Istirahat. Lalu ada belajar. Belajar. Kemudian ada pulang. Pulang. Kemudian ada tidur. Tidur. Selanjutnya ada bulan. Bulan. Kemudian ada gelap. Gelap. Oke, kita ulangi sekali lagi ya kosakatanya. Baca yang keras sama-sama guru. Oke? 1, 2, 3. Meredup. Terbenam. Pulang. Bermain. Istirahat. Belajar. Pulang. Tidur. Bulan. Gelap. Nah, tadi sudah ada kosakata. Nah, sekarang coba bisa tidak kalian menyusun kata ajak di bawah ini agar menjadi kalimat yang betul? Apa saja kata-katanya? Coba kita lihat ya. Ada bunga, ada ibu, ada di halaman, lalu ada menyiram. Kira-kira susunan yang tepat bagaimana ya? Bunga, ibu, di halaman, menyiram. Ingat, untuk menyusun kata, untuk membuat kalimat yang benar, kata pertama adalah orangnya atau bendanya yang ditaruh di pertama. Kemudian setelah orang atau bendanya diikuti kata kegiatannya. Ngapain? Kerja. Kata kerjanya. Orangnya tadi ngapain? Itu. Kemudian yang terakhir itu adalah keterangannya. Jadi pertama adalah orang atau bendanya dulu yang ditaruh di awal kalimat. Kemudian kegiatannya atau kerjanya ngapain. Dan yang terakhir adalah keterangannya. Coba kita amati lagi. Bunga ibu di halaman menyiram. Kalau disusun menjadi kalimat yang tepat adalah apa dulu nih? Bunga ibu di halaman menyiram. Betul. Ibu yang diletakkan di awal. Kemudian kita cari kata kegiatannya, kata kerjanya. Apa nih yang dikerjakan? Tepat sekali, menyiram. Setelah itu pelengkapnya, keterangannya. Apa yang disiram biasanya? Bunga. Oke, nah bunga itu tempatnya di mana? Di halaman. Sip, betul sekali. Jadi kalimat yang tepat dari kata ajak tadi adalah
Ibu menyiram bunga di halaman. Lagi ya. Coba kita susun kata ajak lagi. Ada terbenam, ada matahari, ada mulai. Nah, kira-kira apa ya kalimat yang tepat? Apa ya yang muncul duluan, yang ditulis dulu? Terbenam, matahari, atau mulai? Ingat, cari apa dulu? Cari kata benda atau kata orang. Apa bendanya? Oh, matahari. Berarti matahari kita letakkan di awal. Kemudian, apa selanjutnya? Kegiatannya ngapain mataharinya? Betul, mulai. Nah, matahari mulai ngapain mataharinya? Mulai terbenam. Wah, pinter sekali ya kalian. Ya Allah. Oke, tadi kita sudah mencoba menyusun kata acak. Coba sekarang kita belajar membuat kalimat sendiri dengan kata di bawah ini. Coba ya, bisa. Ayo belajar sama-sama. Nah, kata yang muncul adalah bulan. Bulan. Kira-kira bulan itu termasuk kata benda, kata kerja, atau keterangan? Tepat, bulan adalah kata benda. Nah, kalau kata benda biasanya diletakkan di awal. Di awal. Coba ya, kita buat kalimat dengan menggunakan kata bulan di awal. Bulan. Nah, seperti ini bisa. Bulan bersinar di langit. Nah, bulan bersinar di langit. Bisa nggak kata bulannya ditaruh di belakang? Oh, bisa. Berarti untuk yang awal kita cari kata orang. Misalnya aku atau Udin deh. Udin melihat bulan di langit. Oh, gampang kan membuat kalimat? Bisa kalian pasti. Yuk, sekali lagi ya kita coba. Ada kata makan. Makan. Makan itu termasuk kata apa ya? Kata benda atau kata kegiatan atau kata keterangan? Kata apa ayo? Nah, makan itu termasuk kata kerja atau kegiatan. Jadi biasanya ditaruh di nomor 2, di tengah-tengah. Oke, coba kita cari kata orangnya. Berarti makan siapa ya yang makan biasanya? Nah, seperti ini. Benny makan malam bersama keluarga. Nah, makan ditaruh di tengah karena dia termasuk kata kerja atau kegiatannya. Nah, jadi kita mencari kata orang dan keterangannya. Gampang kan? Kalian bisa kan membuat kalimat sendiri di rumah? Coba nanti latihan sama mama ya, membuat kalimat sendiri di rumah. Oke. Nah, tadi kita sudah
belajar tentang kegiatan di sore hari dan di malam hari. Nah, coba nih, Bu Guru punya beberapa kegiatan. Kalian amati ya gambarnya ya. Gambar manakah yang menunjukkan sikap menaati aturan di rumah? Ada bertengkar dengan adik, dan juga ada membawakan tas kerja ibu. Kira-kira yang mana ya yang menaati aturan di rumah? Betul sekali, membawakan tas kerja ibu. Nah, sekali lagi ya, gambar manakah yang menunjukkan sikap menaati aturan di rumah? Marah-marah karena ayah telat atau menyambut ayah dengan riang? Tepat sekali, menyambut ayah dengan riang. Kasihan ayahnya pulang kerja capek-capek kan memarahin, gak boleh ya. Nah, apakah kalian masih ingat aturan apa saja yang harus dilaksanakan di rumah? Kan kemarin sudah belajar juga aturan di rumah. Nah, kalau lupa, Guru ingatin lagi, perhatikan ya. Aturan di rumah. Pertama, membantu ibu membersihkan rumah. Membersihkan rumah itu bisa ngapain aja. Bisa menyapu, mengepel, membersihkan jendela, merapikan tempat tidur, dan masih banyak lagi. Kemudian, berpamitan kepada orang tua sebelum pergi bermain. Nah, kalau ada temannya yang jemput main, kalian jangan asal keluar. Pamit dulu, biar mamanya, biar papanya nggak nyariin. Ketiga, bermain bersama adik dengan rukun. Tuh aku nggak punya adik, ya sama kakak atau sama saudara yang lainnya. Kalau bermain harus rukun, nggak boleh bertengkar atau berebut mainan. Kemudian, menyambut ayah atau ibu yang pulang kerja dengan gembira. Jadi kalau ada ayahnya atau ibunya pulang kerja, disambutnya dengan senang. Jangan sama marah-marah atau sama nangis. Kasihan kan pulang kerja kamu nangis-nangis marah-marah. Kemudian merapikan kembali mainan atau buku setelah digunakan. Nah, ini nih biasanya sering dilanggar. Kalau habis mainan atau habis belajar digeletain, nggak mau dibersihkan. Nanti mamanya ngomel-ngomel. Nah ini bukunya, mainannya nggak dikembalikan lagi. Nah, nggak boleh ya. Kalau habis dipakai langsung dikembalikan lagi di tempatnya. Kemudian yang paling penting, yang paling sering dilupakan nih sama kalian kayaknya, belajar tanpa harus disuruh ayah atau ibu. Nah, ada nih yang kayak gini, belajarnya tanpa disuruh. Wah, ada. Alhamdulillah. Bagi yang masih disuruh dulu kalau mau belajar, yuk mulai sekarang belajarnya nggak usah pakai disuruh-suruh. Kalau sudah waktunya belajar, langsung persiapkan diri untuk belajar ya. Oke, sekarang kesimpulan. Jadi kita sudah belajar banyak sekali. Mulai dari ciri-ciri sore hari dan malam hari, kegiatan di sore hari dan di malam hari, terus kosakata sore hari malam hari, cara menyusun kata acak, cara membuat kalimat, dan juga pelajari aturan yang ada di rumah. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah 1. Ciri utama sore hari adalah matahari condong
ke barat. Nah, kalau pagi hari matahari kan terbit dari timur. Nah, kalau sore hari matahari condong ke barat. Kemudian, kedua, bila langit mulai gelap, menandakan hari mulai malam. Ketiga, kita harus memperhatikan fungsi setiap kata ketika akan menyusun kalimat atau membuat kalimat. Nah, kita perhatikan dulu. Ini katanya kata orang, kata kerja, atau kata keterangan. Jadi kita bisa menyusunnya dengan baik. Gak boleh kerusak-kerusu ya. Harus hati-hati. Kemudian yang keempat adalah aturan yang ada di rumah harus kita laksanakan sebaik-baiknya agar rumah kita menjadi nyaman kalau aturannya dilaksanakan, dan kalian juga nggak dimarahi oleh ayah dan ibu kalau aturannya dilaksanakan. Oke, bisa dimengerti pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk tugasnya, kerjakan tugas di link Google Form yang telah di-share oleh gurumu. Kerjakan dengan baik ya, dengan hati-hati. Biar gak keliru, dibaca dulu yang teliti. Akhirnya, selesai sudah materi hari ini. Yuk kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Bu Guru tadi dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran hingga akhir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.